Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmat-nikmatnya yang hingga detik hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Utamanya nikmat yang patut sekali kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat hidayah untuk memeluk agama Islam, untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang besar. Kemudian nikmat yang patut kita syukuri pula adalah nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan dan waktu yang kita gunakan di pagi hari ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana perjalanan ruh seorang muslim yang Allah mudahkan keluarnya ruh seorang muslim itu. Dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah tempatkan di tempat yang mulia pula, diberikan kebaikan-kebaikan di alam kuburnya, diperlihatkan tempatnya nanti di sorga, hingga kemudian ditegakkannya hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran tentang perjalanan ruh orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang banyak melakukan dosa, maksiat dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dia dengan dunia. Orang yang akan meninggal dunia. Ya, ini kita berbicara, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal dan teman-temannya. Mereka sudah meyakini bahwasanya mereka akan meninggal dunia. Maka ketika dia akan meninggal dunia, maka dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang akan terjadi kemudian. Dinampakkan olehnya yaitu malaikat maut, dinampakkan kepadanya malaikat yang membawa kain yang sangat busuk yang datang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan nanti tempatnya di neraka, dinampakkan dosa-dosanya. Maka orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan mereka ini adalah keadaan yang sangat-sangat menyakitkan. Jadi sebelum ruh ini dicabut oleh Allah, mereka sudah merasakan kesakitan, penderitaan, dan ini terus bertambah penderitaan ini. Beda dengan orang-orang mukmin.
Orang-orang mukmin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kabar gembira, tempatmu di surga. Diberi kabar gembira, amal-amal solehmu dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang menyekutukan Allah dan banyak berbuat dosa, maka setiap detil dari dosa yang dia lakukan, maka dia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap detilnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wattaffatis saqu bisaq. Kemudian bertautlah betis dengan betis. Jadi kalau orang itu sudah mau meninggal dunia, kemudian ruhnya dicabut, itu kaki ini terasa kaku, tidak bisa menopang tubuh yang begitu kuat. Ya, di mana tubuh kita yang begitu kekar, kuat karena sehat badan kita, kemudian bisa berjalan ke sana kemari, bisa melakukan aktivitas dengan berjalan, memanggul beban yang berat. Ketika nanti sakaratul maut, maka betis ini tidak akan bisa berdaya menopang tubuhnya. Makna dari ayat ini, wattafatis saqu bisaq, maknanya yang pertama adalah benar-benar betis yang bertaut karena sudah dicabutnya nyawa. Dan nanti akan sakit sekali, sakit dicabutnya nyawa oleh orang-orang kafir itu. Kemudian makna yang berikutnya adalah kesakitan di atas kesakitan, penderitaan di atas penderitaan. Sehingga saking sakitnya, sakit menderitanya, maka betis ini bertaut. Saking sakitnya, saking pedihnya sakaratul maut. Maka jangan meremehkan, jangan kita memudah-mudahkan urusan yang berkaitan dengan maut. Semua orang tidak ada yang ingin menjumpai maut, tetapi kalau maut datang, maka dia sudah harus pasti berpisah dengan dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila rabbika yauma idinil masaq. Kepada Tuhanmu lah kalian akan dibawa. Yaitu apa? Dinampakkan tempatnya nanti di neraka. Jadi sebelum dia menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala di nerakanya Allah, itu sudah dinampakkan nanti tempatmu lu, nanti akan di sini. Ya. Bagaimana tidak menderita seseorang belum merasakan siksa, sudah diberi gambaran siksa yang akan dia terima. Maka orang-orang kafir itu kalau berpisah dengan dunia itu tidak mau. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kalau mau berpisah dengan dunia, akan meninggal dunia, berat. Tidak mau kehilangan dunia. Orang mukmin, karena orientasi mereka itu bukan dunia, orientasi mereka bukan harta, orientasi mereka bukan materi, maka apa yang lepas dari mereka itu biasa-biasa saja. Kalaulah mungkin kita merasakan kesulitan dalam hidup, maka ini kita anggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang kafir, beda dengan orang-orang munafik. Dunia yang lepas dari dirinya maka sangat disesali. Karena hidup mereka hanya untuk dunia. Hidup mereka hanya untuk materi. Tujuan mereka bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka bukan untuk beramal agar bisa melewati kampung akhirat, sampai di kampung akhirat dengan selamat. Yang penting saya hidup di dunia dengan bahagia, nyaman, keluarga saya bahagia, saya banyak uang, selesai. Urusan mau mengharamkan apa yang Allah halalkan, mau berlaku curang, urusan belakangan. Nah, ini yang tidak kita miliki sebagai seorang mukmin. Maka kemudian kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah habballah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ahu. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Orang mukmin itu kalau meninggal dunia itu suka berjumpa dengan Allah. Karena apa? Diberi kabar-kabar gembira. Dengan amal perbuatanmu engkau akan diganjar dengan kebaikan ini. Kalau engkau berbuat baik, engkau akan diganjar dengan surganya Allah. Maka senang berjumpa dengan Allah. Tapi barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci dengan dirinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, siapa orangnya yang tidak benci dengan kematian? Siapa di antara kita yang enggak suka dengan kematian? Siapa? Semuanya kita enggak suka dengan kematian. Kalau ada yang suka mati ya mungkin nalarnya sudah mulai konslet gitu. Ya, secara normal orang enggak suka dengan kematian. Maka Aisyah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semua orang enggak suka kematian.
benci dengan kematian. Maka apa kata Nabi SAW? Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika orang-orang kafir itu diberi berita-berita buruk bahwasanya engkau akan menerima hukuman atas dosa yang engkau lakukan, engkau akan ditempatkan di neraka dengan azab yang ini dan itu, maka mereka benci untuk mati. Itu maksudnya. Sementara orang mukmin tidak. Ya, orang mukmin tidak. Karena dia berharap dengan amal-amal yang dilakukan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir benci dengan kematian. Ya, mereka enggak suka dengan kematian. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka kata Allah Subhanahu wa taala adalah ayat berikutnya, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka dahulu ketika di dunia tidak mau membenarkan Al-Qur'an. Mereka tidak mau salat, tidak menegakkan salat. Mereka mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berpaling pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan 4 kesalahan. Mereka tidak membenarkan Nabi, kemudian mereka tidak melaksanakan salat, mereka tidak berdusta, mereka berdusta dan berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 dosa yang kemudian Allah ganjar 4 dosa ini dengan 4 kecelakaan, 4 musibah, 4 penderitaan. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Celakalah, kemudian celakalah, dan celakalah, kemudian celakalah. Allah sebutkan kecelakaan 4 kali bagi orang-orang yang disebut dalam ayat tersebut. Karena apa? Karena setiap detil dosa yang dilakukan seorang hamba, maka Allah ganjar dengan dosa yang sepadan pula siksanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar biji sawi pun dosa, kemaksiatan yang kita lakukan, Allah akan nampakkan. Kebaikan yang kita lakukan, Allah nampakkan pula. Maka jangan kemudian kita merasa, wah saya berbuat begini kok enggak ada yang merhatikan saya. Saya berbuat gini kok enggak ada apresiasi dari teman-teman saya. Allah Maha melihat. Allah Maha mencatat setiap detil dari kebaikan-kebaikan kita. Mungkin kita lupa kebaikan kita yang kemarin, tapi Allah ada catatannya. Mungkin kita lupa dengan dosa yang kita lakukan 1 tahun yang lalu. Kita tidak taubati, kita tidak istighfari, tapi Allah punya catatannya dan Allah akan ganjar dosa itu sepadan dengan dosa yang kita lakukan. Dan Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Apa yang kita terima nanti di yaumul kiamah karena dosa yang kita lakukan. Apa yang kita terima kebaikan-kebaikan nanti di yaumul kiamah karena amal-amal soleh pula yang kita lakukan di dunia. Maka jangan pernah berhenti untuk melakukan amal soleh dan jauhi yang namanya dosa walaupun sekecil apapun. Jangan menganggap remeh, wah dosanya dosa kecil aja. Tidak apa-apa, maksiatnya cuma kecil kok. Saya nanti istighfar taklah habis nanti, dihapus sama Allah, jangan. Kita yakin apakah maksiat kita ketika kita tobat diterima sama Allah? Belum tentu diterima sama Allah. Boleh jadi kita kurang ikhlas, boleh jadi kita tidak benar-benar taubat dari dosa yang kita lakukan. Maka jangan coba-coba menceburkan diri dalam dosa dan maksiat. Ada dosa maksiat, hindari. Ada kesalahan, maka segera perbaiki. Itu sifatnya orang mukmin. Kemudian kita lihat bagaimana perjalanan ruh orang-orang kafir. Yang kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama malaikah sudul wujuh ma'humul musuh fayajlisu minhu maddal basar. Kalau seorang hamba dari orang kafir itu akan meninggal dunia, maka turunlah malaikat dari langit yang baunya sangat, wajahnya keras, hitam, membawa kain dari neraka yang baunya busuk. Kemarin kita bahas orang mukmin kalau meninggal dunia dibawakan kain kafan dari surga dengan wajah malaikat yang bercahaya, yang tersenyum. Tapi kalau orang kafir yang mati, maka yang datang malaikat yang wajahnya hitam seram, bawa kain itu dari neraka yang baunya busuk.
Kemudian datanglah malaikat maut mencabut nyawanya orang kafir ini, maka ruhnya orang kafir ini ketakutan, berpencar di antara tubuhnya orang kafir ini. Kemudian oleh malaikat maut dicabut sebagaimana besi yang ada pengaitnya, kemudian besi ini mencabut bulu-bulu atau kapas sehingga memutuskan urat-urat darah dan tulang-tulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ada orang kafir matinya kok tenang-tenang aja, itu aslinya menderita ya. Karena kita kan nggak tahu yang gaib. Kenyataannya demikian, sakit. Ruhnya orang kafir itu ketakutan melihat malaikat maut yang datang. Ya, dipukul kemudian dicabut nyawanya. Setelah itu kemudian dibawa oleh malaikat yang bawa kain yang bau busuk tadi. Saling lempar malaikat itu. Nggak ada yang mau nerima, ini banyak baunya busuk sekali. Dibawa ke langit nggak ada yang mau nerima, dilempar kembali ke bumi. Kemudian mayit ini mendengar suara terompah orang yang meninggalkan jenazahnya, yang takziah meninggalkan. Ketika sudah terdengar terompah mereka meninggalkan pekuburan, maka datanglah malaikat mungkar dan nangkir yang sangat seram, menanyakan, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Karena orang kafir, jawabannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak tahu. Dipukul dengan pukulan yang keras. Kemudian tulangnya mereka hancur, jadi debu. Kemudian Allah hidupkan kembali. Kemudian datanglah makhluk yang sangat-sangat busuk. Baunya busuk, bau mayat, ya, wajahnya buruk. Kemudian datang menghampiri mayat si jenazah ini. Kemudian menemaninya, dikatakan oleh si jenazah, siapa engkau? Aku amal-amal burukmu. Sementara kalau orang mukmin, maka berwujud laki-laki yang tampan, bersih, harum, menemani di dalam kuburnya sampai nanti yaumul kiamah. Kemudian makhluk ini datang dengan membawa pukulan yang sangat-sangat keras. Ya. Orang kafir ini dipukul sampai hancur. Dihidupkan lagi oleh Allah, dipukul kembali terus nanti sampai yaumul kiamah, hingga tulangnya berantakan. Maka kita lihat kadang ada kasus ketika digali tulangnya sudah pindah-pindah, yang kaki pindah ke atas, yang tangannya pindah ke bawah. Iya, karena liang lahat bagi orang kafir itu disempitkan oleh Allah, sehingga meremukkan tubuhnya, sehingga tulang itu bisa pindah-pindah tempat. Sementara kalau orang mukmin, kalau meninggal dunia, maka kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperlihatkan tempatnya di neraka. Ini sebelum tegaknya hari kiamat, orang kafir itu sudah merasakan rasa yang akan dia rasakan nanti di yaumul kiamah. Yang dia rasakan nanti pada hari kiamat, dimasukkan ke neraka, dia sudah tahu tempatnya. Dinampakkan oleh Allah setiap hari. Bau busuknya neraka, panasnya neraka itu masuk ke liang kubur mereka, di alam kubur itu. Sehingga orang kafir itu menderitanya itu sejak ketika di alam barzah, sejak di alam kubur itu sudah menderita. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat, disiksa kembali nanti pada hari kiamat. Sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Maka kemudian dia berdoa pada Allah, Rabbi la tuqimus sa'ah, ya Rabb, jangan kau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Ya takut. Kiamat belum terjadi saja sudah merasakan siksa yang sangat keras di alam kubur. Dan dia sudah merasakan tempatnya nanti di neraka, bau busuknya neraka, panasnya neraka, dia sudah merasakan. Maka dia minta sama Allah, ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat. Jangan kau tegakkan. Lihat bagaimana perbedaan dengan orang mukmin. Orang mukmin yang kemarin kita bahas, ketika mengetahui keadaannya di surga, bau harumnya surga dia rasakan setiap hari, maka dia berkata, ya Allah, tegakkan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Minta supaya hari kiamat ditegakkan. Karena apa? Tahu tempatnya nanti di surga. Sementara orang-orang kafir memohon sama Allah agar tidak ditegakkan hari kiamat. Dan itu tidak mungkin terjadi. Pasti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini perkara gaib. Perkara yang nggak bisa dinalar dengan otak kita, tapi hanya bisa dinalar dengan iman. Perkara alam gaib, perkara azab kubur, perkara nikmat kubur itu perkara iman. Walaupun kadang Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada mayat yang digali setelah sekian lama, ternyata jasadnya masih utuh, terlihat masih harum dan seterusnya. Tapi tidak seluruhnya Allah nampakkan seperti itu. Ya, hanya 1-2 kali saja dalam beberapa kasus. Intinya apa? Mengimani perkara-perkara gaib yang ada di alam kubur itu butuh keimanan. Kita tidak harus membuktikannya dengan langsung hadir di tempat kan? Ada yang mau jadi volunteer untuk bisa merasakan bagaimana nikmat dan azab di kubur? Kan tidak ada kan? Yang sudah sampai di sana nggak akan bisa cerita kembali ke kita. Maka ini perlu keimanan. Hikmah dari kita mempelajari bagaimana perjalanan ruh orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Yang pertama adalah membuktikan pada kita akan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Nikmat kubur itu ada, hak. Azab kubur itu pun juga ada, hak. Ada. Ada orang-orang sebagian yang tidak percaya. Mana? Saya nggak melihat kok di sana ada siksa dan seterusnya. Iya. Karena yang terjadi di alam kubur, teriakannya si mayit ketika dihantam oleh palu, hancur berkeping-keping, jadi debu, dihidupkan kembali, tidak ada yang mendengar. Tidak didengar oleh manusia. Karena ini perkara gaib. Perkara gaib. Yang kedua, hikmahnya adalah orang mukmin itu meninggalnya dengan cara yang mudah, sementara orang kafir itu meninggal dengan cara yang kasar. Walaupun kalau kita melihat secara dohir boleh jadi mereka tersenyum ketika meninggalnya, ya karena mungkin dipakaikan pakaian yang terbaru yang dia punya, ya didandani, ya di make up dan seterusnya. Tapi sejatinya mereka sakit sekali. Sakit sekali. Kalaupun kita melihat ada orang mukmin yang kondisinya mungkin menyedihkan ketika meninggal, tapi yakinlah bahwasanya ruh mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari jasadnya. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, hikmah berikutnya adalah langit itu terdiri dari 7 lapis dan masing-masing memiliki penjaga-penjaga. Karena setiap kali ruh dibawa ke tiap pintu langit, maka penjaga pintu langit malaikat bertanya, ini ruhnya siapa? Ruhnya siapa? Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Berarti kita mengimani langit itu ada 7 lapis. Dan Allah bersemayam di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas langit yang ke-7. Kita mengimani pula, faedah dari hadis ini adalah bahwasanya malaikat ini jumlahnya banyak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kalau kita belajar dahulu ada 10 malaikat yang wajib kita imani, sesungguhnya ada lebih dari banyak malaikat yang patut kita ketahui pula. Ya. Di Baitul Ma'mur, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Yang Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah kalau di dunia. Jadi kalau ditarik garis lurus itu ke akhirat, maka itu jatuhnya sama dengan Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk beribadah di Baitul Ma'mur tersebut, kemudian keluar dan besok masuk 70.000 lagi, itu malaikat yang berbeda setiap hari sampai yaumul qiyamah. Jadi jumlahnya berapa? Setiap hari masuk 70.000 malaikat, yang besok masuk itu bukan malaikat yang kemarin, tapi malaikat yang berbeda lagi. Itu setiap hari berganti terus terus sampai yaumul qiyamah. Jadi berapa jumlahnya? Kalkulator kita jebol untuk ngitungnya. Ya, jadi malaikat itu jumlahnya banyak. Tadi disebutkan ya malaikat yang memukul, malaikat yang membawa kain yang busuk dari neraka, malaikat maut, banyak malaikat. Ya. Ini termasuk keimanan kita. Dan keimanan kita pula faedahnya adalah orang mukmin itu ditemani oleh amal-amal solehnya. Jadi jangan khawatir, orang mukmin itu tidak sendirian nanti di alam kubur. Dia bersama dengan amal solehnya. Maka faedahnya apa pula? Perbanyak kita berbuat kebaikan. Banyaklah menimbun amal-amal kebaikan, amal soleh. Karena amal soleh itu akan berupa teman kita nanti di kuburan.
masih nggak percaya kalau kuburan itu sempit, kita sendirian nggak ada teman. Ya coba aja nanti di kamar matikan lampu, ya, tidur sendirian lah, nggak usah bawa apa-apa. Kita terasa kamar yang lebar itu terasa sempit sekali. Padahal kalau kita masuk ke liang lahat hanya ukuran berapa meter? 1 kali 2 meter. Itu kalau kita nggak punya amal soleh yang menemani kita di yaumul kiamah, menyambut kita sampai hari kiamat ditegakkan, kita kan susah. Kalau kita sendirian di kamar aja nggak ada apa-apa, kita sih repot kok. Ya sekarang kita masih bisa telepon teman kita, masih wifi-an misalnya. Di alam kubur wifi-an pakai siapa? Nggak bisa. Ya, putus semua koneksi. Ya, koneksi akhirat dengan koneksi dunia berbeda. Ya, sudah nggak ada sambungan-sambungan lagi. Maka perbanyaklah amal soleh. Karena amal keburukan itu justru akan menemani kita berwujud dengan makhluk yang sangat buruk. Nah, kalau kita sendirian berteman dengan orang yang wajahnya buruk lah nggak mau sih. Apalagi busuk, menyeramkan, sendirian lagi. Maka ini pelajaran bagi kita, ya, agar ketika kita hidup di dunia ini mempersiapkan agar ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melewati yang namanya alam barzah. Karena alam barzah, alam kubur itu adalah awal dari kebahagiaan dan kesengsaraan kita. Kalau kita bisa melewati alam barzah dengan bahagia, maka insya Allah posisi kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena cerminan surga itu ada di alam barzah kita. Bukankah tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang kafir itu dinampakkan neraka di tempatnya ketika di alam kubur setiap hari. Berarti dia akan mendapatkan kesengsaraan nanti di hari kiamat. Padahal dia masih di alam barzah. Ya, alam akhirat yang akan kita bahas ini panjang soalnya. Ini masih di alam barzah. Setelah orang mengalami sakaratul maut, dicabut nyawanya, masuk ke alam kubur, ini yang kita bahas sekarang. Belum ke alam berikutnya. Sementara alam akhirat itu panjang, waktunya lama. Maka kalau waktu yang lama itu tidak kita isi dengan amal-amal soleh, maka akan sangat rugi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini, yang kita diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala 2, yaitu modal kesehatan dan modal waktu. Ini modal yang sangat berharga bagi seorang mukmin. Maka manfaatkan 2 modal ini, waktu dan kesehatan, untuk apa? Untuk memperbanyak amal soleh. Ini modal ya. Ibarat pedagang, dia diberi modal 2. Maka jangan sampai kemudian dagangannya menjadi defisit, dagangannya menjadi merugi. Kalau bisa modal ini dia kembangkan terus. Maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan waktu. Maka gunakan ini untuk menimbun amal-amal kebaikan kita. Ya, mulai dari yang kecil untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita agar kita tetap istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saat-saat kematian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.